Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya Hestiningtyas selaku dosen studi kelayakan bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya M. Amar Naufal, NPM 1853031007, mewakili kelompok 4 yang akan menyampaikan materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Maria Krismiati dengan NPM 1813031029. Kemudian Deborah Uli dengan NPM 1813031049. Dan yang ketiga saya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu pengertian pasar dan pemasaran. Tentunya pasar dan pemasaran sudah tidak asing lagi di telinga kawan-kawan semua. Namun di sini saya akan coba untuk mengulas kembali, mengingatkan kembali tentang pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat di mana adanya suatu permintaan dan penawaran untuk menentukan harga. Faktor utama yang menunjang terjadinya pasar yaitu orang dengan segala keinginannya, daya belinya, serta tingkah laku dalam pembeliannya. Adapun pengertian pemasaran merupakan upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan melakukan pertukaran produk baik barang maupun jasa kepada para konsumen di pasar. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu struktur pasar. Ya, menurut buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro 2006 karya Tri Kunawangsi, struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis pasar. Jenis pasar ada 5. Dan yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Kegiatan persaingannya tidak nampak karena tidak terbatasnya jumlah produsen dan konsumen yang dapat menjual atau membeli beberapa saja tanpa ada batas bersedia membeli atau menjual pada harga pasar. Kemudian yang kedua, pasar monopoli. Pada pasar monopoli hanya ada seorang saja yang menguasai pasar. Jadi tidak ada barang substitusi terhadap barang yang dijual tunggal tersebut, serta terdapat hambatan untuk masuk bagi saingan dari luar. Kemudian ada pasar duopoli. Pasar duopoli hanya terdapat 2 penjual. Pasar ini merupakan suatu kesatuan sehingga masalah yang dihadapi adalah bagaimana cara membagi suatu pasar di antara 2 perusahaan yang beroperasi di situ. Kemudian yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar, contohnya semen, industri baja, dan barang berbeda corak seperti mobil, motor, kan mirip-mirip, namun ya cuman beda-beda desain dari bodinya misalkan, atau cc mesinnya seperti itu. Tapi yang jelas itu barang yang sejenis. Kemudian yang kelima ada pasar persaingan monopolistik, yaitu merupakan pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 golongan pasar yang berkaitan dengan aspek pemasaran, di mana yang pertama itu adalah pasar konsumen, yaitu pasar konsumen ini merupakan pasar yang dibeli atau disewa oleh individu atau keluarga untuk keperluan pribadinya. Nah, yang kedua itu adalah pasar industri, di mana pasar industri ini juga merupakan pasar yang dibeli atau disewa oleh individu yang digunakan untuk produksi lain yang dijual ataupun disewakan. Nah, yang ketiga itu adalah pasar penjual kembali atau reseller, di mana reseller ini merupakan pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang melakukan penjualan kembali dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan.
Nah, yang keempat itu golongan pasarnya adalah pasar pemerintah, di mana pasar pemerintah ini merupakan pasar yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas dari pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan perusahaan dalam pemasaran, di mana di sini ada 5 tujuan perusahaan. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba, yang kedua itu untuk menguasai pasar, yang ketiga adalah untuk mengurangi saingan, yang keempat adalah untuk menaikkan presisi produk tertentu di dalam suatu pasar, dan yang kelima itu adalah untuk memenuhi dari permintaan. Selanjutnya adalah tujuan perusahaan dalam pemasaran, di mana tujuan pemasaran ini tentunya dilakukan agar dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Nah, sehingga juga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Adapun segmentasi pasar merupakan strategi yang diambil oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Komponen segmentasi pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, komponen geografis. Yang kedua, komponen demografis. Dan yang ketiga, komponen psikografis. Dan yang keempat, komponen perilaku. Baik, selanjutnya yaitu pasar sasaran. Pasar sasaran dibagi menjadi 2. Yang pertama dengan mengevaluasi segmen pasar dan pemilihan segmen. Evaluasi segmen pasar sendiri dibagi menjadi beberapa unsur, yang A. Ukuran dan pertumbuhan segmen. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data tentang penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan, dan margin laba dari setiap segmen. Yang B. Kemenarikan struktural segmen. Hal ini dilihat dari segi profitabilitas, tetapi perlu memperhatikan ancaman dari barang pengganti. Adanya pesaing yang kuat dan agresif akan membuat kurang menariknya produk suatu perusahaan. Dan yang C, sasaran dan sumber daya. Perusahaan harus memperhatikan sarana dan sumber daya dalam kaitannya dengan segmentasi pasar. Dan unsur yang kedua yaitu pemilihan segmen. Pemilihan segmen sendiri terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, A. Pemasaran serba sama. Perusahaan melayani semua pasar dan tawaran pasar tidak ada perbedaan seperti mencari apa yang sama dalam kebutuhan konsumen. Yang B. Pemasaran serba aneka. Perusahaan harus merancang tawaran untuk semua pendapatan, tujuan atau kepribadian. Dan yang C. Pemasaran terpadu, khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. Baik, selanjutnya posisi pasar. Posisi pasar sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengidentifikasikan keunggulan kompetitif, yang kedua memilih keunggulan kompetitif, dan yang ketiga mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Unsur dari mengidentifikasikan keunggulan kompetitif, jika perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran terpilih, maka ia memperoleh keunggulan komparatif. Dan memilih keunggulan komparatif jika perusahaan tidak menemukan beberapa keunggulan komparatif yang potensial, selanjutnya harus memilih satu keunggulan kompetitif sebagai dasar bagi kebijaksanaan penentu posisi suatu produk di pasaran. Dan yang ketiga, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Perusahaan harus memutuskan untuk membangun posisi atas dasar mutu dan layanan yang lebih baik. Suatu perusahaan harus mewujudkan posisi itu untuk dapat mengalahkan pesaing-pesaing perusahaan lainnya yang serupa. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya.